Hai guys, selamat datang kembali di channel kami Gas Official. Saat ini kita berada di mana nih bro? Hari ini kita berada di Desa Bondalem, Kecamatan Kebun Tambahan, Kabupaten Buleleng. Kita hari ini cuma berdua aja ya. Ya berdua aja. Ya. Temen yang lain masih ngurus kamera. Ya. Ya, hari ini kita jalan-jalan ke pantai yang berada di Bondalem, di Desa Bondalem. Kita nanti sedikit berbincang-bincang bersama para nelayan agar tahu aktivitas-aktivitas para nelayan di Desa Bondalem ini ya bro ya. Ya. Ikuti kami terus ya di sini. Check it out. Ya, hari ini kita sudah bersama Guru Nyoman Suwardana. Beliau seorang nelayan di Desa Bondalem, Kecamatan Tejokule. Sebelumnya terima kasih Guru Ya, sudah menyempatkan waktu untuk kita ajak ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang mengenai aktivitas-aktivitas nelayan, bagaimana kondisi nelayan. Sebelumnya terima kasih Niki Guru. Ya, sama-sama. Nah, ini guru mau sedikit nanya sih tentang apa namanya keseharian guru ini, apa nelayan aja sebelumnya di sini? Ya, Misalnya di dari dulu saya sudah pergi melaut dan tidak punya pekerjaan sampingan. Artinya melaut ini emang pekerjaan gini Ya, Utama. sehari-hari. sehari-hari. Ya. Untuk sampai sekarang bagaimana kondisinya di laut? Ya, kondisinya dulu mungkin memadai lah. Tapi sekarang mungkin sudah ikannya jarang, mungkin tidak memadai masalah penangkapan dan pengeluaran. Oh gitu. Artinya kalau misalnya ikan-ikan di sini berpengaruh sama COVID juga guru? Tidak, mungkin masalah ikan itu tidak, tapi menurut saya itu harganya yang sangat berpengaruh. Oh gitu. Dari segi penjualan ya Guru ya? Dari segi penjualan. Penjualan. Artinya COVID ini nggak pengaruh sama ikan, tapi penjualan yang berpengaruh sama ikan gitu ya? Iya. Gini Guru kan sebagai nelayan. Iya. Dari jam berapa sih Guru tuh ke tengah laut berangkatnya? Berangkat guru itu dari jam 3 menjelang pagi, Ya, datangnya mungkin sampai jam 12 siang jam 12 siang sudah sampai di pantai lagi. lokasi daratan ya, ya. namanya. Tapi menurut saya itu mungkin tergantung musim ikannya. Kalau ikannya banyak mungkin sampai jam 1, jam Jam 2 1. siang baru kembali. Baru kembali Baru ke kembali. gini. Ya, kalau tidak ada ikan mungkin sudah pagi-pagi jam 9 paling Udah balik langsung gitu. ya. Biasanya seberapa jauh sih guru dari sini gitu sampai seberapa jauh, berapa mil gitu sampai hitungan Ya. mil guru? Masalah hitungan mil mungkin kayak saya kurang jelas, tapi saya bisa mengukur dengan pengeluaran minyaknya. Oh, gitu. Kalau minyaknya itu kehabisan minyak seharga 300.000 itu jangka jauh. Kalau jangka pendek mungkin 150 atau 100.000. Nah, mumpung ngobrolin minyak nih, pernah nggak sampai nih di tengah laut nih guru kehabisan minyak nih? Mungkin sekarang ini tidak mungkin karena kita sudah terjangkau dengan minyak dan kita sudah terbiasa menjalani dengan jaraknya kita berangkat Ya. dengan minyaknya yang kita bawa. Oh gitu. Artinya belajar dari pengalaman. Kalau pengalaman dulu pernah? Kalau dulu mungkin pernah, Iya. tapi untungnya ketemu dengan teman-teman. Teman-teman. Oh, artinya berkelompok sistemnya di sini guru? Ya, kalau sekarang ini berkelompok Oh, agar tidak ada yang terjadi seperti kemarin-kemarin ini pada mungkin hari saya lupa itu, mungkin dari Bungkulan ada yang terdampar di tengah laut. Dari desa Bungkulan namanya siapa itu namanya, Ya. yang jelas di belakang itu namanya Pak Subagil. Pak Subagia. Oh, itu terdampar sampai di tengah laut. Iya, 2 hari. Ada Basarnas yang bantuin? Iya, dari Dari Kabupaten. BPBD biasanya ya? Iya. Yang bantuin sampai gini.
mungkin ada laporan dari masyarakat mungkin makanya Mungkin ya jelas. sudah termasuk sudah disiarkan di Facebook itu. Oh gitu Oh, juga. gitu. Gini guru, selama guru jadi nelayan nih pernah nggak ada kendala mati mesin atau bagaimana gitu guru? Mungkin dulu pernah, tapi saya sudah membawa penggantinya. Penggantinya paling enggak busi, Ya. mungkin sudah tidak ada apinya. Mungkin Ya. itu aja. Kalau tidak mungkin dulu pernah ada teman saya yang tidak bisa menghidupkan mesin karena businya mati. Karena kita berjalan ini sesuai dengan aturan berkelompok agar suatu kejadian atau kecelakaan agar cepat kita temui teman-teman kita. Oh, berarti kita ke tengah laut tuh sama-sama bareng-bareng kelompok itu ya? Iya. Jaraknya berdekatan apa jauh-jauhan? Berdekatan. Kalau mungkin kalau sedikit agak jauh tuh dalam keseharian kita berangkat tuh membawa istilah AP seperti AP. sekarang AP agar cepat menghubungi teman-teman kalau nemu kecelakaan agar serempak kita membantu. Oh gitu, artinya posisinya di sini sama kelompok guru. Iya. Otomatis di kelompok ini ada namanya guru ya? Ya, Apa nama kelompoknya itu guru? namanya kelompok Sari Sedana Samudra, Pantai Lawan, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng. Artinya ini di Kabupaten Buleleng ya guru ya? Ya, Oh artinya kelompoknya ini kalau misalnya di sini nih beda lagi kelompok. Kalau misalnya misalnya Lovina nih ada lagi lain kelompoknya gitu guru ya? ya di sebelahnya ini ada juga kelompok. Oh gitu. Namanya kelompok Marga Candi, desanya tetap Desa Bondalem. Oh tapi kelompoknya aja yang beda. Ya, Nah di kelompok ini ada berapa orang nih guru anggotanya? masing-masing 30 orang. 30 orang. 30 orang. Artinya setiap anggota ini punya gini apa namanya? Jukung. Ya, Jukung. sampan. Sampan. Oh iya. Punya semua. Semua punya. Oh, apa dari kelompok yang menyediakan atau bagaimana biasanya? Ya, kalau menurut kita tuh mungkin seperti sekarang ini kalau masalah sampan, Ya. mungkin kita cara mengamprah dengan catatan bunga 0,5% agar kita bisa beli sampan, dan kalau kita mempunyai modal setengah kita juga bisa mencari di kelompok kita. Oh gitu. Artinya kita bisa ikut kelompok dengan dengan persyaratan 0,5% kita masuk ke kas gitu artinya Ya. ya? Masuk ke kas. Oh, untuk masalah mesin nih guru. Mesin ini kan mahal nih kayaknya. Ya. Berapaan kira-kira harganya tuh mesin? Ya, sekitar kalau NGK kalau mesin Honda GX 270 sekitar 7.800.000 sekarang. Honda itu capek. Ya, kalau Hondanya GX 360 mungkin mencapai 10 jutaan. Wih, lumayan gini harganya Ya, guru ya. makanya dari itu kita sebagai nelayan berkelompok dan berbentuk kelompok. Kita agar bisa memberikan pinjaman dengan catatan 0,5. Masuk ke kas. Ya, Masuk ke kas yang seperti bilang guru tadi ya. ya. Oh, itu dah maksudnya yang saya gini nih apa namanya guru? Di mana sih dapat kasnya itu? Maksudnya apa dari 0,5 aja apa ada dari pemerintah atau Ya, gimana? kita kan cari bantuan dulu. Setelah itu baru dikelola. Oh gitu ya. Ya, kelolanya begitu. Kalau yang pertama mungkin tidak berbunga. Yang kalau pencarian yang kedua atau pengamprahan yang kedua, kalau sudah semuanya dapat ini Iya. anggota sama 30 ini semuanya sudah dapat, mungkin yang ngamprah kedua harus dikenakan bunga 0,5%. 0,5% dari penghasilan. Ya. Dari hasil yang dia dapat gitu ya. Ya. Itu selama setiap berangkat dia 0,5% apa setiap bulan guru? Ya, kita kan kira-kira kalau ngambil mesinnya itu sampai 7.800.000, paling enggak cicilan tiap bulan itu 200.000. 200.000 per bulan. Tapi dengan tambahan bunga satu bulan itu yang 1 juta kena bunga 0,5 0,5 jadinya kan 5.000. 5.000. Oh gitu. 5.000 itu dikalikan 7 jadi 35
35.000 kena bunganya aja tiap tiap bulan. bulan. Oh gitu, artinya sama cicilan lagi 200.000 gitu ya? Ya, kalau tidak memenuhi syarat cicilan, bunganya ada saja bisa dinaikkan dulu, Oh gitu. dibayar dulu. Mungkin apa namanya guru, dari tadi itu kan ada tuh tentang nelayan yang mungkin kesasar gitu kan. Ya. Ada mungkin gini tuh, kalau misalnya guru nih, kan guru bilang berkelompok nih, mungkin nggak berkelompok bisa kesasar gitu mungkin. Enggak mungkin. Nggak mungkin ya? Enggak mungkin. Karena Apa yang guru pakai penanda tuh biasanya? kalau yang sekarang itu pakai penanda adalah istilah ini atau bawa kompas. Ya. Kalau yang ngerti dengan GPS, bawa GPS dengan catatan AP itu selalu harus dibawa agar komunikasinya nyambung. Oh, komunikasinya biar nyambung gitu. Ya. Men kalau misalnya di tengah laut ada sinyal guru? Kalau mungkin saya enggak ngerti masalah jarak jauhnya, masalah mil berapa mil. Iya. Mungkin batasan sinyalnya baru ke utara dari sini berangkat sampai melihat Gunung Batur, mungkin sudah tidak ada sinyal. Sudah nggak ada sinyal sama sekali. Ya, Di pas sana misalnya hilang sinyal guru. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu Ya. ya guru ya. Gimana cara mengatasinya itu guru? nah begini, saya sudah sering menjalani seperti itu. Kalau berangkat sampai sejauh itu, mungkin kita berkelompok berangkat bersamaan dan pulangnya juga bersamaan. Oh gitu. Berangkat bersama, pulang juga bersama ya. Ya, Supaya menghindari hal yang ya, nggak mungkin ya. ya. Mudah-mudahan sih nggak terjadi sih Ya. hal yang seperti itu guru. Ya. Semoga Makanya, apa lancar-lancar. namanya? Semoga baik-baik saja Baik-baik sampai, saja. Ya benar. sampai sekarang. Ya. Benar-benar. Sebelum berangkat ke tengah kan guru gini nggak istilahnya lihat kondisi cuaca nggak dulu? Ya mungkin itu harus dipastikan dulu cuacanya seperti apa gitu. Misalnya kalau ada mendung yang begitu tebal dan hujan itu begitu deras, kita mungkin berangkatnya dekat-dekat sini dekat-dekat. saja. Oh, jaraknya berarti cuma Dekat-dekat dekat ya. Oh, ya. Terkecuali kita berkelompok mencari ikan, mungkin di sana mungkin ikannya banyak. Kita harus berkelompok ke sana. Ya. Ke jarak jauh berapa mil mungkin saya kurang ngerti itu. Pakai kompas, HP juga bawa. Mungkin sudah layaknya operasi. Ya benar. Pernah nggak terjadi di tengah laut tuh terjadi gelombang mungkin guru yang Ya yang pernah. besar gitu? Itu sudah sering kita jalani, tapi kita selalu mengantisipasi dengan teman-teman agar tidak sampai mungkin kecelakaan itu mungkin sudah lewat berapa jam mungkin, supaya baru begitu ada kecelakaan kita sudah Sudah temui. temui. Ya benar ya. Nah, untuk hasil yang didapat itu dibawa kemana guru? Dijual kemana? Oh, di sini semua bot di sini mempunyai satu pengepul. Dan pengepul itu namanya guru supar, yang jelas namanya guru supar. Tapi kalau ikan yang kecil-kecil mungkin dari sana dia melempar, kalau ikan besar mungkin lemparannya sampai ke Denpasar, mungkin di mana, hotel-hotel di mana, saya kurang tahu jelas itu masalah lemparan. Artinya sudah gini guru, apa namanya, sudah ada pengepulnya dari Ya. masing-masing gini ya. Ya. Setiap udah datang ikan udah dapat hasil, itu tuh ada udah yang nyari gitu Ya. biasanya. Kalau untuk saat di zaman pandemi nih guru, kan kayak COVID nih, ada pengepul yang biasanya nyari atau gimana guru? Pengepul itu tetap menerima kita dapat ikannya, berapa dapat ikan, dia selalu akan menerima, tapi dengan catatan kalau dia melempar dengan harga yang murah mungkin kita dikurangi harganya dari yang sudah kita jual dulu. Oh gitu. Tapi ya itu udah kendalanya ya, masih kayak tadi tuh masih di harga ya guru ya. Ya. Jadinya nelayan-nelayan yang kewalahan untuk biaya bensin, operasional dan lainnya ya. Ya. Kira-kira sehari berapa kilo dapat ikan guru? Ya kalau misalnya zaman biasa lah, maksudnya di luar sekarang. Di luar sekarang mungkin kira-kira sampai 20 kilo, 25 kilo. Mungkin satu ekor pun bisa kita dapat itu sampai 1
satu pikul 25 kilo. 25 25 kilo. Satu pikul 25 kilo. Satu pikul 20. Satu ekor ikannya. Ya, satu ekor gitu. ikannya 25 kilo gininya beratnya gitu bukan? Bukan. Satu pikul 25 kilo. Oh gitu. 125 kilo. 125 kilo. Jenis ikan apa aja yang sering didapat, Guru? Oh, kalau yang dulu yang 125 kilo itu namanya ikan, kalau di Bondalem itu namanya ikan tondak. Tondak yang paling sering didapat. Kalau yang sering didapat di Bondalem itu adalah tuna. 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 Tuna ya? Oh, tuna ya? Ikan tuna. Oh, ya ya ya. Yang biasanya sering didapat di sini itu ikan tuna. Ikan Ya. tuna. Men guru kemarin misal kapan guru terakhir gini nih apa namanya ke laut gitu? Terakhir. Kemarin 2 hari yang lalu saya sudah tidak berangkat karena tidak memadai operasional dengan penjualan. Oh penjualan. Oh itu yang mungkin buat nelayan sekarang nih kewalahan ya guru ya. Ya. Coba harganya mulai naik. Itu juga apalagi ikan juga memadai. Itu yang buat apa namanya operasional itu sangat-sangat memadai biasanya ya. Iya. Ya mungkin untuk gini guru mau tanya sedikit. Kan guru pasti nggak bakalan apa berhenti sampai di sini saja kan gitu. Ya. Pasti akan ada regenerasi. Menurut guru apa mungkin nggak apa namanya cocok nggak untuk anak-anak zaman sekarang untuk jadi nelayan atau bagaimana? Kalau saran dari guru bagaimana? Oh, kalau saran dari saya itu begini. Kalau misalnya COVID-nya masih berjalan waktunya panjang sampai sekarang, sampai setelah tahun-tahun yang lalu atau tahun-tahun yang akan datang, Iya. mungkin anak-anak kita itu akan mengikuti jejak yang kita jalani sebagai nelayan. Karena zaman sekarang kan semua generasi muda menjalani apa namanya itu seperti sekarang itu Oh zaman teknologi, gitu ya. teknologi ya. Oh artinya kalau misal nelayan apa namanya ya digital mungkin ya bisa dibilang nelayan digital ya. Ya. Yang apa namanya yang bisa berinovasi mungkin dia buat misalnya kan ada tuh kayak yang di luar negeri itu guru kita nelayan nih mau gini ke lautan terus ada dah kita lihat ikannya udah di HP gitu biasanya itu ada biasanya kayak gitu Ya, kan mungkin itu yang bisa di mungkin. apa namanya diinovasikan untuk anak-anak muda nanti ya. Tapi sekarang ini kalau mungkin ada tamu, Ya. pariwisata itu sudah kembali normal. Kemungkinan anak-anak kita walaupun kita tidak menangkap ikan, mungkin mengantarkan dia atau bersnorkeling atau kemana untuk lihat-lihat dolphin. Di sini juga ada. Juga ada dolphin. Ya. Oh gitu. Oh artinya cocok dengan kawasan wisata juga di sini ya, Bu, ya? Iya, baru kali-kali ini saya dengan catatan merek baju saya ini menanam terumbu karang di sini. Oh terumbu karang. Iya. Oh pelestarian ikan-ikan hias gitu ya juga Iya, ya. Itu iya. berpengaruh juga ya untuk Iya. terumbu karang. Untuk mulainya gini ini guru apa namanya berbudidaya terumbu karang ini mulai tahun kapan? Ya kalau nggak salah saya ini sudah 1999 sudah berjalan Udah ada berjalan gininya. terumbu karangnya sampai 2000 ini tahun 2020 sudah mulai lagi menanam apa namanya itu terumbu karang Terumbu lagi. karang lagi. Oh jadi supaya membudidayakan ikan-ikan juga kan itu Ya. bagusnya kalau misal terumbu karang misalnya ada ya guru ya. Ya. Terus untuk snorkeling nih, saya penarik nih sama snorkeling. Di sini ada penyewaannya guru? Ada di sebelah kantor kepala desa yang ada di sana. Yang di Bondalem nih. Ya, Oh di sana ada penyewaan snorkeling. ya, plus tabung dan kalau kita mau ditemani dengan penyelamnya juga bisa. Kalau kita sudah bisa menyelam sendiri juga bisa. Oh gitu. Untuk biaya penyewaan nih. Nah, itu biaya penyewaan plus
Kalau di sini mungkin itu penyawaannya kurang tahu jelas karena itu berbentuk kelompok. Oh, kelompok. Ya. Beda sama kelompok yang guru ini, yang guru apa namanya? Guru kan di kelompok yang guru pernah bilang tadi itu Kelompok nelayan. kelompok nelayan. Kalau Beda. misalnya di sana beda lagi. Ya. Oh, gitu. Jadinya apa namanya? Semua ada apa namanya keterikatan masing-masing ya. Ya. Dari masing-masing kelompok. Nah, untuk gini guru apa namanya? Pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang nih yang melek teknologi sekali. Apa pesan pesan guru untuk anak-anak muda sekarang? Ya, kalau sekarang ini saya cuma bisa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga meminta kepada muda-muda zaman sekarang agar masalah berbahasa itu harus kita pelajari. Siapa tahu setelah COVID ini sudah tidak ada, pariwisata banyak sekarang akan datang. Mungkin anak-anak kita bisa mengantar tamu-tamu yang kepingin snorkeling atau agar bisa berkomunikasi. Artinya kuasai bahasa kita, pelajari bahasa orang lain gitu ya. Ya, intinya itu pesan untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton di video kami. Sampai jumpa kembali. See you.